Gue ya. Iya. Jadi hari ini kita mau Gak apa-apa, langsung aja. Tadi cut. sekaligus mau nyoba Lagi. Assalamualaikum, selamat datang di channel Korban Racun bersama gue Siti Nurhasana. Jadi hari ini gue itu mau wear test satu produk sunscreen. Dia itu selain bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB, dia ngeklaim kalau dia itu bisa dijadiin sebagai makeup base, color control, sama dia juga bisa ngasih efek tone up. Nah, nama produknya itu adalah Skin Aqua Tone Up UV Essence. Nah, sebelumnya Skin Aqua itu dia udah ngeluarin banyak produk sunscreen kayak yang ini. Kalau menurut gue Skin Aqua yang ini tuh dia salah satu inovasi dari mereka karena fungsinya itu banyak banget selain dari melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB tadi. Nah, untuk kemasannya sendiri, dia itu tadinya ada di dalam plastik ini. Terus di plastik ininya tuh dia ada keterangan-keterangannya gitu. Sedangkan kalau untuk expire date-nya itu dia ada di botolnya sendiri di bagian belakang. Nah, di sini ya, di atas ini. Nah, gue bacain ya keterangan yang ada di kemasannya. Bagian depan itu dia bilang Tone Up UV Essence, UV Protection and Color Control, kulit wajah tampak lebih cerah dan glowing. Di sini juga ada keterangannya, warna lavender, ya. Terus dia bilang perlizing effect. Jadi mungkin nanti tuh setelah kita pakai itu kayak ada efek glowingnya gitu, kayak glowing mutiara gitu, ya kan? Di sini juga dia ada keterangannya bisa digunakan sebagai makeup base. Itu bagian depannya. Nah, gue mau kasih keterangan lebih lanjut. Di sini dia nulis warna lavender. Kenapa? Karena sebenarnya untuk varian sunscreennya sendiri itu yang jenis ini ya, itu ada dua warna. Yang satu itu gradasi pink biru, yang satunya lagi itu hijau kuning. Nah, gue nggak tahu sih kalau yang hijau kuning itu udah ada di Indonesia atau belum. Tapi perbedaannya itu kalau misalkan yang gradasi pink ke biru itu ditujukan untuk kalian yang punya permasalahan kulit kusam gitu. Terus kalau yang gradasi hijau kuning yang kayak gini warnanya itu dia ditujukan untuk orang-orang yang punya permasalahan redness atau kemerahan. Sekarang gue bacain ya keterangan yang ada di belakang kemasannya. Di sini tuh disebutkan melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB sekaligus berfungsi sebagai color control, meratakan warna kulit wajah. Kulit wajah tampak lebih cerah dan glowing, terasa segar, lembab dan halus. Di sini ada benefit-benefitnya. Yang pertama, kulit cerah bercahaya, kulit tampak cerah bercahaya. Terus yang kedua, sensasi cahaya. Penggabungan bubuk halus strobe memantulkan cahaya, memberi efek 3 dimensi transparan dan bercahaya pada kulit. Jadi kemungkinan nanti dari segi komposisinya itu dia kayak ada shimmernya gitu atau bubuk strobe tadi. Yang ketiga, mengandung hyaluronic acid dan vitamin C. Yang mana kita tahu hyaluronic acid itu fungsinya untuk melembabkan dan vitamin C itu bisa untuk mencerahkan. Nah, di sini kalau misalkan gue baca di komposisi bahannya tertera titanium dioxide, yang mana kita tahu titanium dioxide itu salah satu jenis physical sunscreen. Jadi sunscreen itu ada dua, yang pertama physical, yang kedua itu chemical. Antara dua sunscreen ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang physical itu dia bisa langsung dipakai untuk keluar rumah, tapi kelemahannya itu dia cenderung akan menyebabkan white cast atau residu berwarna putih di kulit. Sedangkan yang chemical itu kita harus nunggu dulu sampai 15 menit baru bisa keluar aktivitas. Terus kelemahannya lain juga dia itu cenderung bisa menyebabkan iritasi atau ketidakcocokan kita terhadap sunscreen, terutama untuk kulit yang sensitif. Tapi benefitnya adalah dia itu tidak menyebabkan white cast.
Kalau dari segi packaging itu dia bentuknya tuh kayak gini, size-nya itu 40 gram. Model tutupnya itu yang diputer gini, jadi aman banget. Kalau misalkan yang flip gitu kan takutnya kebuka ya, gampang kebuka. Kalau yang puter ini dia pasti aman sih. Terus kemasannya kecil juga, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Yang kedua, dari segi aroma dan tekstur, ada bau chemical gitu, sedikit banget khas-khas bau sunscreen pada umumnya gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh atau gimana, bau alkohol banget gitu juga enggak. Kalau dari segi teksturnya, dia itu kental kayak gini. Terus kalau misalkan diratain gitu, ini ada kayak bubuk stropnya gitu yang ngasih efek kayak glowing. Kalau dia bilangnya perlizing effect. Selanjutnya gue mau wear test sunscreen ini, tapi gue nyobanya itu nggak sendirian. Gue ngundang temen gue supaya kalian bisa juga ada gambaran di kulit yang berbeda itu hasilnya kayak gimana. Kalau skin type gue kan combination to oily. Nah, kalau temen gue itu kulitnya normal. Terus di dua skin tone yang berbeda juga. Kalau misalkan gue kan lebih ke medium skin tone, kalau temen gue itu dia lebih light. Tada! Nah, karena hari ini temen gue baru gabung ya kan, jadi kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Weni Astari. Mau ngapain kita? Jadi hari ini kita mau nyoba sunscreen, sekaligus mau ngebattle 2 sunscreen, yang mana harganya itu sekitar 50.000 aja kakak. Jadi nggak bakal bikin kismin ya Wen kalau kita pakai sunscreen ini. Oke. Jadi gimana tuh? Kita pakainya gimana? Kita pakainya itu sebelah kanan ini gue pakai Skin Aqua. Terus yang kirinya kita pakai yang Nivea. Iya. Nah, sebenarnya pakai sunscreen itu kan harusnya 2 ruas jari untuk daerah muka dan leher. Karena kita pakainya untuk muka aja dan cuman sebelah kanan, jadi gue pakainya segini. Ya, tuh untuk sebelah kanannya aja. Kelihatan ya kalau di kulitnya Weni, yang Skin Aqua itu sebelah kanan ngasih efek tone up, tapi dikit ya. Terus kalau yang sebelah kiri unjukin Wen. Sebelah kiri itu biasa aja ya. biasa aja. Sedangkan kalau di kulit medium kayak gue yang sebelah kanan itu Skin Aqua bikin efek white cast, jadi kayak abu-abu gitu. Kalau yang Nivea sebelah kiri itu dia nggak terlalu lah, biasa aja. Di sini kita mau full make up, habis itu kita check in setelah 2 jam sambil ngetes oil control dari 2 sunscreen ini gimana. Yang kanan pakai ini. Nah, sekarang pukul 14.28, nanti kita check in lagi setelah beberapa jam. Nah, sekarang udah pukul 16.50. Tadi kan kita 14.28 ya, atau sekitar 14.30. Sekarang 16.50, berarti udah berapa tuh? Jam 5, jam 2 jam setengah lah ya. Iya. Karena sebenarnya sunscreen itu kan harusnya di reapply 2 jam, 2 sampai 2,5 jam. Sekarang kita mau ngecek mana yang paling oil controlnya bagus gitu. Jadi kita bakal ngecek pakai oil control film dari Clean and Clear. Jadi nanti kita cek ya, yang sebelah kanan gimana, sebelah kiri gimana. Sebelah kanan itu apa? Skin Aqua tadi ya? Yes, Skin Ya. Aqua. Sebelah kiri Nivea. Jadi sekarang kita cek yang Skin mana? Aqua dulu. Ya jatuh. Yang kanan dulu ya. Iya. Keren. Bismillah. Kok bismillah sih? Coba cek ya. Sebelah kanan. Aduh. Ini dia. Gimana men? Kelihatan ya kamera? Nih ya. Kalau ini Nivea. Kalau ini ini Skin Aqua, sorry. Tuh yang ini. Nah, sekarang kita cek yang sebelah kiri. Nih. Satu. Ini yang Nivea. Ya, kita tep. Apakah coil controlnya sama atau tidak? Kita buktikan. Nah,
sama punya gue. Ini yang Nivea. Coba kan. Nah, ini yang Nivea. Dari ini. Kita foto aja ya biar lebih jelas. Tadi kita juga udah coba bilas pakai air gitu kan buat ngecek mana yang lebih perih berasanya gitu. Nah, kalau pendapat lu gimana, Wen? Kalau gue Nivea ada perihnya di mata, cuman kalau Skin Aqua itu nggak ada rasa apa-apa. Gitu. Kalau di gue si Nivea itu berasa lebih perih gitu. Dua-duanya ada rasa perihnya ketika dibilas, tapi si Nivea itu berasa lebih perih ketimbang si Skin Aqua. Sama kalau di gue pas pengaplikasian itu si Nivea juga berasa ada sensasi panasnya gitu. Sedangkan kalau yang Skin Aqua itu nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan gue sebenarnya kalau yang Skin Aqua itu kan karena ada efek white cast-nya tadi doang ya, bikin annoying banget emang, tapi gue lebih milih itu ketimbang ketika gue pakai itu ada rasa panasnya gitu. Jadi gue prefer milih si Skin Aqua ketimbang Nivea gitu, karena lebih kenyamanan ketika gue pakai sunscreennya, ketimbang efek white cast-nya itu masih bisa ditutupin ketika kita udah mulai pakai foundation atau ditibain lagi pakai bedak, itu udah nggak kerasa. Nah, yang perlu kalian tahu antara Skin Aqua sama si Nivea itu dua-duanya sama-sama physical sunscreen ya. Untuk Skin Aqua yang gradasi pink biru sama Nivea yang warna pink itu sama-sama physical sunscreen. Itu yang perlu kalian tahu. Tapi untuk yang Skin Aqua itu berasa banget white cast-nya. Tapi kalau misalkan yang Nivea tadi lu berasanya lebih berminyak. Iya, lebih berminyak. Efeknya awal pemakaian, tapi begitu tes oil control di dia itu ternyata yang lebih banyak minyaknya adalah Skin Aqua ketimbang Nivea. Tapi kalau di kulit gue yang oily, yang Nivea yang lebih banyak minyaknya ketimbang yang Skin Aqua. Jadi mana yang lebih baik ya dua-duanya harus lo coba gitu, karena semuanya itu ternyata beda kulit, beda efek gitu ya. Jadi lo coba aja mana yang cocok sama kulit kalian gitu. Sekian review dari kita. Thank you buat Weni yang udah bantu gue buat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai sunscreen tiap hari. Thank you for watching.